Shalom anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu berharap semuanya sehat dan tetap bersukacita. Amin. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Baik, semuanya ambil Alkitabnya. Kita membaca firman Tuhan dari pertama Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Pertama Petrus 4 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.
Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami. Anugerah keselamatan yang kami telah terima di dalam diri Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau telah lebih dahulu melayani kami. Lebih dalam lagi Tuhan, kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu lewat pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kami kuasa, kemampuan, agar kami boleh mengerti pembelajaran kami ini dan boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan mengkomunikasikan pembelajaran ini, maupun anak-anak hamba-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Berikan mereka konsentrasi, sehingga mereka dengan semangat, dengan sukacita boleh menyimak pembelajaran ini. Berkati setiap orang tua mereka Tuhan, dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, bahkan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang sementara dihadapi pada saat ini, percukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita masuk di dalam pembelajaran yang ke-13, yaitu melayani di gereja. Bacaan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2, ayat 41 sampai dengan 47. Gereja pertama terbentuk setelah peristiwa Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta yaitu hari turunnya Roh Kudus. Di mana? Dia di kota Yerusalem. 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus berkhotbah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang dengan ikhlas hati menerima dan mempercayai kata-kata Petrus, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka percaya dan minta dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah mereka dibaptis, mereka terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Orang pertama disebut Kristen, pertama itu di kota Antioquia. Mengapa disebut orang Kristen? Karena percaya kepada Yesus Kristus. Nah, keistimewaan jemaat Antioquia ini adalah mereka hidup sehati dan sejiwa. Bagaimana cara hidup jemaat Antioquia? Mereka hidup saling menolong. Mereka menjual harta benda untuk dibagi-bagikan kepada jemaat yang memerlukan. Cara hidup yang lainnya, mereka bertekun untuk beribadah, sehati, berkumpul memuji Allah. Mereka saling memperhatikan dengan mengunjungi rumah sesama anggota jemaat. Mereka menjaga kesatuan jemaat dan menghindari perpecahan dengan cara berkumpul bersama untuk berdoa dan beribadah memuji Tuhan. Semuanya itu mereka lakukan dengan hati yang gembira, dengan tulus hati. Apa yang menjadi milik satu jemaat itu menjadi milik bersama. Nah, contoh orang yang menjual ladangnya dan kemudian uangnya diserahkan kepada Rasul Petrus untuk persembahan dan digunakan bersama-sama adalah Yusuf Barnabas, seorang Lewi dari kota Siprus. Namun ada juga yang memberikan persembahan tidak tulus. Mengapa tidak tulus? Ya, karena dengan menyimpan sebagian penjualan ladangnya dan mengatakan
semuanya untuk persembahan. Karena hanya ingin dipuji oleh orang-orang yang ada di situ atau rasul-rasul. Siapa itu? Iya, benar. Dia adalah Ananias dan Safira. Awalnya dia berjanji kepada Tuhan bahwa jika ladangnya tersebut laku dijual, maka semuanya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Namun ketika ladangnya sudah laku, terjual, apa yang dijanjikan itu diingkari. Iya, Ananias dan Safira ini mendustai Roh Kudus. Sehingga Tuhan menghukum mereka dengan mati rebah. Mati rebah artinya mati mendadak. Jadi persembahan Ananias dan Safira ini ditolak oleh Tuhan. Karena atau persembahan yang diberikan Ananias dan Safira ini diberikan dengan hati yang tidak tulus. Diberikan dengan mendustai Roh Kudus, hanya ingin dipuji-puji saja, ya. Lalu bagaimana persembahan yang dikehendaki oleh Allah? Persembahan yang dikehendaki oleh Allah adalah persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Seperti apa hati yang tulus itu? Dengan hati yang jujur. Kalau mau memberi sedikit, karena memang hanya itu ya, kita berikan. Kita terbuka di hadapan Tuhan untuk memberi persembahan, bukan terbuka di hadapan sesama manusia. Itu salah. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan di dalam memberi persembahan. Nah, setiap orang percaya yang telah diselamatkan dipanggil untuk melayani di gereja. Berbicara tentang gereja, gereja itu bukanlah hanya diartikan sebagai gedung atau tempat atau ruangan atau bangunan di mana orang-orang Kristen berkumpul untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Namun gereja yang sesungguhnya adalah seluruh orang yang percaya kepada Yesus. Atau berbicara orangnya, ya. Jadi setiap pengikut Kristus itulah gerejanya, manusianya. Baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa tanpa terkecuali, haruslah ikut ambil bagian melayani di gereja. Nah, gereja sebagai gedung adalah gereja yang nampak. Nah, gereja sebagai persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai gereja yang tidak nampak. Atau bisa dikata gereja yang berjalan. Itu adalah kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kristus telah melayani kita. Karena itu, setiap orang Kristen juga dipanggil untuk melayani Kristus. Sebagaimana dalam bacaan kita tadi. Di dalam pertama Petrus 4 ayat 10. Kita dinasehati untuk apa? Untuk saling melayani satu sama dengan yang lainnya. Tentunya dengan potensi atau talenta atau kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Contohnya, orang yang melayani di gereja dengan kemampuan mengajar. Itu disebut guru sekolah minggu. Kemampuan di dalam berkhotbah. Pendeta melayani. Penatua atau sintua atau diaken atau syamas melayani dengan cara apa? Melakukan perkunjungan ke jemaat yang sakit.
Ada juga pemuda dan remaja melayani dengan mempersembahkan talenta mereka. Misalnya, melayani dengan cara memain musik, ikut dalam paduan suara, pemandu lagu di gereja, sebagai WL, pelayanan di menyapu gereja itu adalah sebuah pelayanan, atau membersihkan gereja itu sebuah pelayanan. Menata ruangan gereja itu merupakan suatu pelayanan juga. Selain itu, pelayanan di gereja dapat juga dilakukan dalam bentuk kegiatan sosial. Misalnya, aksi donor darah, aksi pengobatan gratis yang dilayani oleh anggota jemaat yang berprofesi sebagai dokter dan tenaga medis, aksi gotong royong yang ditujukan untuk saling membantu antara sesama anggota jemaat. Nah, tugas kita pada pagi hari ini yang pertama, dicatat ya nak ya, di buku tugas agamanya. Nomor 1, bagaimana cara hidup jemaat Antiokhia? Bagaimana cara hidup jemaat Antiokhia? Yang kedua, siapakah Ananias dan Safira? Siapakah Ananias dan Safira? Ketiga, mengapa Allah menolak persembahan mereka? Mereka di sini, yang dimaksud di sini adalah Ananias dan Safira. Kenapa Tuhan menolak persembahan Ananias dan Safira? Kemudian, yang keempat, persembahan yang bagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Persembahan yang bagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang kelima, tuliskan bentuk-bentuk pelayanan yang telah kamu lakukan di gereja. Tuliskan bentuk-bentuk pelayanan yang telah kamu lakukan di gereja. Mungkin anak-anakku berpikir, ini kan udah mau 1 tahun nih Bu, kita belum enggak ke gereja lagi, kita hanya live streaming. Sebelum pandemi terjadi, pastinya kamu pernah melayani di gereja. Ingat tadi, contoh kecilnya pelayanan kita lakukan di gereja adalah berdoa. Oke, mau doa persembahan, mau doa pembukaan ketika ibadah. Oke ya, baik. Selamat mengerjakan, tetap semangat anak-anak ibu. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Shalom.